Menjaga kondisi tubuh agar tetap terhidrasi baik selama puasa tentu menjadi kunci agar tubuh tetap fit. Namun apa jadinya ketika sudah dehidrasi kala berpuasa? Kini Inbumin menjawab keluhan Anda. Dengan diperkaya ekstrak ikan gabus, Inbumin bisa jadi pilihan untuk menjaga kesehatan terlebih saat berpuasa. Inbumin dari Dexa Medica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 Raya FM, inspirasi keluarga Banyuwangi. Hai, halo, selamat pagi sahabat Raya, apa kabar? Senang banget kembali lagi saya Dina Asti menyapa ruang dengar Anda di 88,9 Raya FM, inspirasi keluarga Banyuwangi, dalam rangkaian acara spesial selama bulan Ramadan. Ada Sehat Ramadan bersama dengan Dokter Puput. Dan saya masih ditemenin sama Dokter Puput siang hari ini. Halo dokter. Halo, selamat pagi Mbak Dina. Pagi, apa kabar? Iya, Baik. ke depan nanti kita akan lebih sering ketemu ya. Iya dong, hari Jam Senin 10, sampai hari hari Jumat. Jumat jam 10 sampai jam 11 siang ya. Nah, kita akan membahas bermacam-macam topik kesehatan ya dok ya. Iya dong. Selama bulan Ramadan, Anda yang punya keluhan seputar dunia kesehatan, kayaknya harus pantengin terus program kita dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jam 10 sampai jam 11 siang. Siapa tahu segala pertanyaan yang selama Unek-unek ini mungkin. betul yang selama ini susah untuk diungkapkan, ini bisa terjawab di program ini. Jadi mudah-mudahan dengan ibadah puasa di tahun ini bisa semakin membuat tubuh kita jadi lebih sehat dan bugar. Amin. Dengan ilmu-ilmu kesehatan yang selalu kita share setiap harinya di program Sehat Ramadan bersama dengan Dokter Puput. Nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Dokter Puput sampai jam 11 siang nanti. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 88,9 Raya FM, inspirasi keluarga Banyuwangi. Saat ini Anda tengah dengarkan Raya FM 88,9, inspirasi keluarga Banyuwangi. Sahabat Raya, tentu nggak mau kan drop kala berpuasa? Pengennya puasa itu lancar terus sampai hari kemenangan tiba, bener nggak? Kini Inbumin yang diperkaya ekstrak ikan gabus bisa jadi pilihan suplemen untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Dapatkan Inbumin di apotik terdekat di daerah Anda. Manufaktur Dexa Medica. Baik, masih di 88,9 Raya FM, inspirasi keluarga Banyuwangi. Masih bersama saya Dina Asti dan juga Puput. Dokter Puput dalam acara Sehat bersama dengan Dokter Puput. Kita sudah tersambung dengan Dokter Dana, spesialis penyakit dalam. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak banget tentang tema kita tadi apa dokter? Sehat selama bulan Ramadan, terutama tentang kesehatan ginjal ya. Kesehatan ginjal. Dan kita sudah punya pakarnya untuk kita tanya-tanyakan. Kita langsung sapa aja. Selamat pagi Dokter Dana. Selamat pagi. Dengan pagi. dengan Dina dan Dokter Puput di sini dokter. Halo Dokter Ya, Dana. ya. Halo. Apa kabar dokter? Terima kasih sudah diundang. Baik, alhamdulillah baik, sehat. Lancar Terima puasanya kasih ya. sudah diundang. Iya. Alhamdulillah. Baik, Dokter Dana, sebelum kita ke topik acara kita pagi hari ini, Dokter Dana, gimana kalau menyapa kita dengan ngedance, Dok? Karena hobinya katanya ngedance. Loh. Ngedance di radio nggak kelihatan. Gimana caranya coba? Kita harus bikin live streaming dulu ya, benar-benar ini ya. Berarti nanti next projectnya adalah live streaming ya, Dokter? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, Dokter, ke pertanyaan awal dulu, Dokter. Selama bulan Iya, Ramadan, ini apa manfaat puasa kita selama bulan Ramadan ini untuk kesehatan, Dok? Ya, terima kasih. Jadi puasa itu ada beberapa manfaat ya untuk kesehatan ya. Yang pertama antara yang jelas, ini yang sangat jelas. Bila kita mampu mengontrol jumlah makannya, puasa itu bisa mengurangi berat badan. Wah, itu bagus banget buat kita nih. Saya tertarik sekali itu. Gimana efek dari mengurangi berat badan, apalagi yang BMI-nya jelas overweight atau obesitas ya, itu
eh, bermacam-macam. Yang pertama misalnya membantu untuk mengurangi lemak tubuh sehingga kalau kita cek nih kadar kolesterolnya bisa aja membaik. Terus mengurangi berat badan secara jangka panjang bisa mengurangi kemungkinan sakit-sakit yang sifatnya kronis ya. Kronis itu jangka panjang. Misalkan seperti darah tinggi, diabetes, seperti itu. Jadi badannya dengan mengurangi berat badan ini secara metabolisme tubuhnya itu pun akan membaik. Oke. Utamanya bagi orang-orang yang kelebihan berat badan. Seperti itu. Nah, Oke. dokter, tapi justru di keluhan Betul. emak-emak yang lainnya ya dokter, seperti saya kan juga Iya. mama nih dok. Bukan Iya. berarti puasa selama bulan Ramadan itu menurunkan berat badan. Saya kebanyakan justru Naik berat badan. Itu apanya yang salah ya dokter? Sayanya yang salah? Nah, karena kita bukanya pakai kolak gorengan, Dok. Iya. Itu porsi makannya yang siang ditambah di sahur dan dibuka di double-double terus nanti setelah tarawih mau makan lagi. Jangan gitu juga. Terawih juga akhirnya ketiduran ya. Jadi terawihnya juga ngos-ngosan. Iya. Jadi idealnya gimana dokter biar puasa selain kita beribadah juga dapat kehilangan berat badan seperti yang dokter katakan tadi, itu sebenarnya gimana? Baiknya gimana? Idealnya kita kan selama bulan puasa pun aktivitas seperti biasa. Dalam aktivitas itu sudah pasti akan ada kalori yang terbuang. Nah, Hilang ya, kalau Dok, ya? kita sehari-hari misalkan ya makan 3 kali sehari dibandingkan dengan saat puasa yang memang kalorinya harusnya berkurang ya, kurang dari dari sehari-hari kita, tapi dengan kurang itu masih mencukupi kegiatan sehari-hari. Jadi antara yang kalori yang masuk tetap berkurang dengan aktivitas yang sama, itu otomatis berat badannya pun definitely akan berkurang. Artinya Memang gini lain ya, Dok. cerita kalau memang lain cerita kalau misalnya balas dendam, itu kan kita juga nggak boleh ya balas dendam. Kalau kata makan kebatus makan bukanya di 3 kali lipat ya jelas keliru. Berarti Nah, itu poin seperti itu. benar. Berarti yang harus digarisbawahi adalah dilarang balas dendam ya, Dokter ya. Iya betul. Oke, dan apa yang dimasukkan nih ya. Jadi kalori yang masuk itu harus tetap kita Perhitungkan. ingat-ingat dan diperhitungkan ya, Dokter ya. Iya. Oke, jadi biar minus kalorinya. Iya. Berarti memang balas dendam itu nggak baik untuk masa lalu dan juga buat puasa ya dokter ya. Iya betul. Oke deh, ini kayaknya ada yang curhat nih. Setiap momen kayak Curhat. ya. Terus Dok, saya mau tanya nih, boleh ya Dok ya? Kira-kira Boleh, nih Dok, kita tuh kan kalau puasa itu kan hampir 12 jam ya Mbak Dina ya Dokter Iya, Dana. Itu iya. nggak minum, nggak makan. Dan resiko terjadinya kekurangan cairan atau yang biasanya nama kerennya itu dehidrasi itu kan banget ya Dok ya. Kira-kira nih Iya, Dok, betul. gimana ya cara mengatasi dehidrasi yang kita alami gitu tuh Dok selama puasa? Oke. Ya memang itu memang betul. Jadi kita itu normalnya kebutuhan sehari-hari itu kan juga ada, dan itu tetap kan kita sering dengar ya kadang-kadang dibilang kalau sehari harus minum 8 gelas nih 2 liter. Ya sebenarnya betul. tidak harus segitu juga, bisa lebih, tapi itu kira-kira buat membuat gampang aja takarannya itu ya sekitar 2 liter. Tapi ya juga based on activity, jadi kita tergantung Betul. aktivitas gimana. Kalau memang aktivitasnya banyak ya pasti akan lebih banyak kebutuhan cairan. Apalagi outdoor ya Dok ya. Jadi terus mengenai pertanyaan tadi bagaimana mengatasi dehidrasi. Nah, yang pertama adalah tetap dengan takaran seharian cairan kita itu harus tetap sama. Jadi jangan lupa Oke. untuk minum yang istilahnya menggantikan yang siangnya itu dibuat untuk puasa, baik mau di waktu sahur atau malam hari pun ya nggak apa-apa. Nah, tapi minumnya ya minum air ya, jangan salah lagi terus tiba-tiba minumnya soft drink. Nah, atau kopi gitu ya Dok ya. Podo ae sama aja. Sama Nanti aja. naik lagi berat badan. Jadi Oke, Terus, jadi Dok. dengan aktivitas misalkan ya, jadi dengan aktivitas kita yang mungkin akan sama, yang aktivitas yang pagi hari itu alangkah baiknya kalau kita memang suka dengan olahraga ya,
aktivitas yang pagi hari itu dialihkan ke sore hari mendekati buka puasa. Ya, Benar-benar. karena Oke. jadi kan karena aktivitas itu pasti kita kebutuhan cairannya akan meningkat dengan aktivitas, apalagi yang hobi olahraga, lari atau Sepedaan ya dok ya, yang keren seperti sekarang itu. nih ya. Nah, kan sekarang kan lagi In banget. happening banget nih sepeda. Ya, nah itu alangkah baiknya untuk dilakukan sore hari, karena begitu selesai itu tidak jauh dari waktu untuk kita asupan cairannya, untuk asupan cairan kita. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dokter, Karena iya ya. silakan dilanjutkan lagi dokter karena Karena memang kalau misalkan kita itu dehidrasi yang dalam jangka yang agak lama ya, misalkan paginya tidak minum, malamnya tidak minum dengan dehidrasi, itu memang ada risiko untuk terjadinya gangguan di ginjal itu ada. Jadi harus waspada. Oke. Nah, untuk mengenali resiko-resiko nanti juga akan dibahas sama dokter Dana ya. Tapi Iya. yang paling dasar, saya nih nggak sebagai orang umum ya dokter, orang awam mengikuti anjuran dokter minum air sehari 2 liter. 2 liter. Nah, kita juga kadang-kadang susah juga mengukur apakah hari ini kita udah minum 2 liter belum ya, sudah mencukupi belum kebutuhan minum kita. Nah, gimana caranya kita bisa mengenali bahwa kita itu dehidrasi atau tidak, dokter? Oh, oke. Jadi poinnya adalah gimana kita tahu kalau kita ini sedang dehidrasi gitu ya. Gitu ya. Oke. Iya, bener dok. Yang Gimana sih? pertama paling mudah itu adalah rasa haus. Jadi kalau muncul rasa haus itu suatu mekanisme normal tubuh untuk misalnya alarm sign nih, kita bilang, aduh aku haus nih, air dalam badanku kurang nih, maka tubuh itu menciptakan yang namanya rasa haus. Nah, kalau ada rasa haus itu dibuat minum. Nah, rasa haus ini adalah salah satu penanda awal apakah dia perlu untuk mengganti cairan di dalam tubuhnya, mungkin sudah kurang karena sesuatu hal, atau memang dia waktunya untuk mengisi cairan itu. Kemudian yang selanjutnya kita bisa melihat dari dari badan dulu ya, mulutnya mulai lebih kering. Kita sering merasakan ya, banyak mulutnya kering, kadang lengket-lengket seperti itu. Kemudian kalau misalkan lebih dalam lagi, nanti agak ngantuk, mulai rada mengantuk, gampang capek kayak gitu. Terus lama-lama kehilangan konsentrasi. Hingga kadang kalau misalkan berkepanjangan, ya malah bisa terjadi seperti kram-kram otot gitu. Nanti kalau sudah berat, ya? mulai yang lebih buruk lagi, misalnya terlalu lama, nah nadinya bisa meningkat, dia berdebar-debar seperti itu, terus loyo banget. Selain itu kita juga bisa lihat dari kencingnya. Nah, kencingnya itu warnanya berubah. Warnanya jadi kayak lebih pekat gitu ya dokter ya? Kalau orang itu minumnya cukup, otomatis kencingnya akan warnanya jernih. Oke. Murni jernih ya. Ya, terus kemudian kalau semakin kekurangan cairan itu semakin kuning pekat seperti itu. Lama-lama jadi kuning gelap. Nah, itu ya. Waspada lagi tiba-tiba berbusa banyak, itu ya bisa-bisa saja. Selain warnanya, frekuensinya juga berkurang. Oh Jadi, iya kencingnya ya, lama benar banget. banget. Udah lama nggak kecil kayak gitu. Nah, itulah beberapa penanda kalau kita tuh memang perlu asupan cairan. Oh, justru kalau pipisnya jarang-jarang itu berarti kadar cairan yang ada dalam tubuh kita juga Otomatis berkurang. Berkurang gitu, dokter. Kadang-kadang saya kalau Belum tentu juga. saya kalau keseringan pipis tuh takut ntar Diabetes. dehidrasi atau Kencing manis. iya, anyang-anyangan tai gimana ya? Oh, infeksi saluran kencing ya, mikirnya kalau perempuan ya. Memang minumnya sebenarnya sudah cocok, terus minumnya sudah sesuai takaran nih, 2 liter, tapi ternyata kencingnya banyak, ya mungkin harus melihat penanda-penanda yang lain, itu beda kasus. Ya ini kan kita misalnya konteksnya kita memang serasa minumnya itu nggak tahu nih kayak gitu gimana. Nah itu beda lagi nanti bahasannya. Oke. Berarti Mbak Dina harus periksa ke dokter Dana kalau gitu caranya. Begitu ya. Kalau gitu ceritanya. Baiklah. Terus dok nih kira-kira buat sahabat Raya dokter berapa sih dok kebutuhan cairan yang ideal untuk
kita nih dengan orang normal, misalnya dokter tadi kan 2 liter itu tergantung ya dok ya. Maksudnya dokter bisa nggak jelasin Iya. lebih detail dokter? Agak sulit ya kalau kita, jadi ada beberapa kita bilangnya konsensus itu ada dari luar negeri, ada yang paling banyak itu misalkan dari Amerika nih bilangnya, ada yang bilang nih laki harus 3 liter, perempuan harus 2,5 liter kayak gitu. Oh, Tapi beda-beda belum tentu, ya? karena belum tentu karena masa Mereka istilahnya gede berat loh. badan itu juga berpengaruh, mereka kan gede-gede kayak gitu. Betul dok. Jadi tidak ada patokan pasti yang kita itu harus minum 2 liter itu, gitu. tidak ada yang khusus ya. Jadi Oh, yang khusus. bilangnya adalah cukup itu adalah dari penanda beberapa faktor, misalkan seperti ya tadi tidak ada tanda-tanda dehidrasi seperti itu. Terus sesuai dengan kencing yang keluar. Tapi kita kan juga nggak mungkin ngitung kencing kita tiap hari. Iya betul. Bener betul. dok. Berarti Makanya beberapa berarti dalam setiap tubuh setiap orang itu berbeda-beda begitu dokter ya? Berbeda-beda kebutuhannya, berbeda-beda pengenangannya gitu ya? ada orang yang kerja di lapangan, misalkan kerja untuk membangun dengan orang yang kerja Di dalam ruangan ber-AC. kerja di dalam ruang ber-AC, dia cuma duduk di belakang Komputer. duduk di belakang desk komputer, itu pasti kebutuhannya juga akan berbeda. Jadi kita tidak bisa menentukan pasti, oh ini orang ini harus minum 2 liter, 3 liter, nggak bisa. Cuman Baik. gampangannya ya, kasarannya gampangannya itu ya kita 2 liter itu sudah titik aman. Jadi kalau Oke, memang Dok. sudah minum 2 liter itu at least dia bisa mencukupi. Oke. Tapi mungkin bisa lebih. Nah, seperti itu. Kalau kurang, tidak, less likely. Tapi kalau lebih, mungkin bisa. Jadi kalau orang itu memang olahragawan atau kerja lapangan, ya harus ditambah. Ditambahnya disesuaikan dengan aktivitas dia, seperti itu. Baik. Tapi yang dokter Puput izin nambahin nih dok. Jadi misal nih dengan 2 liter standarnya ya dokter ya. Misal kita juga harus waspada tetap dengan ciri-ciri orang dehidrasi gitu kali ya dok. Maksudnya Iya, ketika kita iya, haus betul. mungkin ya dok ya, kayak yang tadi dokter Dana bilang bibirnya Iya. kering gitu ya dok ya. Atau berdebar-debar. Oke Masih deh. sering haus. 2 liter dia masih haus, ya tetap harus ditambah. Oke, baik dokter. Terus nih dok, kira-kira dok, dokter tolong dong kasih kami tips dokter sama ini ya sahabat Raya. Iya. Gimana sih supaya ginjal ini tetap sehat selama menjalankan puasa Ramadan dokter? Karena kan ritme minum dan makan kita itu kan berbeda dokter. Otomatis kemampuan kita minum pada saat berbuka dan pada saat sahur itu kan terbatas. Betul, kadang-kadang waktu sahur itu males loh ya, Males banget, mau makan atau minum gitu kan. Jangankan mau makan mau minum, mau bangun buat sahur aja kadang-kadang males ya kan? Iya, gimana dok? Oke. Untuk menjaga kesehatan ginjal sebenarnya juga tidak harus dalam konteks puasa ya, tapi dalam puasa itu juga Wajib juga dijaga. berlaku. Jadi kalau untuk menjaga fungsi ginjal itu kita trennya itu ada yang namanya 8 golden rules. Apa tuh Oke. dok? Jadi Apa nih, 8 Dok? kunci untuk menjaga fungsi ginjal kita. Oh, golden rose. Eight Oke. golden rules. Golden rules untuk menjaga fungsi ginjal kita, karena ini memang penting bagi orang-orang yang sehat ya utamanya, atau yang pada orang-orang yang memang sudah terdeteksi ada gangguan ginjal. Yang pertama, kita harus tetap aktif, tetap fit. Jadi tidak mager. Oke, nggak boleh goler-goler ya dok ya. Oke. Tidak untuk kaum rebahan berarti ya dok. Ya, itu tetap harus aktif. Oke Yang dok. kedua, ini sangat penting. Kita itu harus cek rutin kadar gula darah kita. Oh wow, Ini Ya, kayaknya karena kita nggak pernah ya kayaknya. salah satu faktor risiko Diabetes ya. itu adalah orang diabetes. Oh, Orang yang baik, dengan Dok. kadar gula tinggi. Oke. Jadi penentuan cairan antara orang diabetes atau orang tidak Iya, nanti Dok. juga disesuaikan lagi. Apalagi kalau orang diabetes ini akan puasa. Nah, jadi harus dikontrol secara sebaik ya, Dok. mungkin kadar gula itu. Dokter maaf dok, kira-kira rutinnya ini 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali dokter? Idealnya. Idealnya dok. Idealnya kalau misalkan orang tidak sakit itu ada beberapa petunjuk ya. Ada yang bilang di umur 40 sudah harus mulai cek, kalau sehat dibilang 6 bulan sekali. Ada yang kalau
memang sudah teranggap dia suatu gangguan istilahnya hampir diabetes atau prediabetes harus dicek sebulan sekali. Kalau ada orang yang sudah sakit di terapi, jadi beda-beda ya, agak sulit kalau idealnya. Tapi kalau kita sudah mulai menginjak angka 35, 40 itu jangan lupa untuk screening. Baik dok. Apalagi ada faktor risiko, misalnya orang tuanya diabetes, misalnya lain-lain gitu ya dari faktor risiko kan. Wah ini ilmu baru banget nih. Betul. Dokter, biasanya kalau selama bulan Ramadan seperti ini, pasien-pasien yang dokter temui ini biasanya keluhannya apa sih, Dok? Keluhan dari apa ya? Keluhan dari mereka Maksudnya yang datang, yang mereka periksakan ke dokter, yang dokter jumpai pasien-pasien yang paling sering selama bulan Ramadan tuh biasanya mereka mengeluhkan soal apa? Penyakitnya yang sering banyak timbul ketika saat bulan Ramadan. Ya? Banyak. Termasuk nggak ada spesifik ya dok ya? Diabetes itu biasanya, gula darah yang naik, termasuk di darah tinggi ya ada, lambung ya ada, kolesterol gitu. Lambung, iya macam-macam. Oke dokter, untuk biasanya yang lanjut dok, gimana dokter? Biasanya kalau memang banyak yang tanya itu mengenai mengatur kadar gula darah, obat-obatannya jadi gimana? Oke. Gitu, supaya enggak. Itu kayaknya nanti akan jadi topik yang berbeda sama dokter Dana juga nih. Nyeri lambung, nyeri lambung, misalnya lambung gimana itu banyak yang tanya gitu Pak. Oke. dokter. Nanti kita jadwalkan kembali untuk tema yang itu dokter ya. Dokter jangan bosen-bosen ya dok. Dokter jangan bosen-bosen untuk kita telepon setiap hari. Dokter kalau gitu dok, at Golden Rules nih, kembali ke at Golden Rules, gimana cara menjaga ginjal tetap sehat ya dok ya? Diabetes, gula darah. Yang ketiga juga mirip ya, darah tinggi. Jadi kalau ada orang dengan darah tinggi atau orang yang memang ada faktor risiko harus dimonitor betul. Ada orang dengan darah tinggi. Oke, untuk jadi harus dijaga senormal mungkin untuk menghindari gangguan ginjal mau puasa baik dok. Atau tidak. Dokter, untuk target darah tingginya nih maksimal berapa dok? Macam-macam. Kalau misalnya tanpa faktor risiko di bawah 130, orang tua di bawah 140, ada diabetes, gangguan ginjal di bawah 140 banyak. Oke, kalau kayak gini berarti harus konsul ke internis ya dok ya? Tapi kalau paling gampang-gampang itu 140 itu jadiin angka yang keramat. Oke dok, 140 ya dok. Apapun di bawah 140 ya. Idealnya misalkan kalau orang sehat di bawah 130 beda lagi. Jadi tergantung lain-lain. Ada angka keramat juga ya? Ada angka keramat. Itu untuk dok. Angka ini dari saya sendiri ya. Jadi kalau udah itu 140 ya paling nggak dia sudah tinggal menjaga dikit lagi. Oh masih di atas lah itu ya apa yang harus turunin. Oke. Terus yang keempat dokter, apa tuh dok? Yang keempat, makan makanan yang bergizi, terus menjaga berat badan. Wah ini berat nih dok. PR banget yang keempat ini ya dok ya? Iya. Susah. Kadang dokternya aja juga ngelebihin. Akhirnya dokter Dana nih yang curhat. Kalau pasiennya saya bilang, Anda harus menunjukkan berat badan, saya lihat perut saya sendiri loh. Gak apa-apa dok, tinggal ngedance lagi aja dok. Iya, perbanyak konten ngedance-nya ya dok ya. Jadi dengan menjaga berat badan ini juga terhindar dari banyak penyakit seperti itu. Baik. Oke. Kemudian nomor 4 ya. Iya dok, nomor benar. 4. Ya, berikutnya yang kelima dok. Nomor 5 itu yang sudah kita bahas ya. Jadi minum cukup. Jadi kita harus mempertahankan kadar air lah. Kita harus menjaga intake minuman kita. Tadi sudah dibahas cukup banyak ya. Kemudian yang keenam, ini juga agak sensitif. Jangan merokok. Wah ini nih. Jangan merokok. Jangan merokok. Kenapa sih dok? Kadang-kadang kita merokok itu ingatnya tentang paru-paru, jantung, kayak gitu-gitu aja kan. Iya dok. Misalnya gangguan paru, gangguan jantung. Nah, ternyata rokok pun ada faktor yang bisa mengganggu di ginjal. Itu ada apa itu dok? Boleh diceritain dikit nggak dok? Misalnya iya, dok. Ya. Kita tahu kan orang merokok nanti ada gangguan pembuluh darah. Betul. Nah, gangguan pembuluh darah itu salah satu efeknya juga pembuluh darah ke ginjal. Nah, jadi kalau orang itu ada faktor risiko gangguan ginjal,
kondisi menuju ke arah penyakit ginjal, baik gagal ginjal juga makin tinggi gitu. Kemudian Wow. bahan-bahan yang oksigen yang Benar. kurang baik yang juga bisa mengganggu ginjalnya secara langsung. Oke. Jadi Karena tidak, itu yang kadang tidak dilihat orang. Dilupakan ya, sering dokter ya? pikirannya jantung baru, betul. padahal ginjal ya ada. Baik, dokter. Terus Kemudian ya, yang ketujuh, Dok. terus yang ketujuh ini menyampaikannya saya juga harus agak hati-hati ya, karena Iya, Dok. yang nomor 7 itu kita bukan tidak boleh ya, kita dianjurkan untuk tidak sembarangan mengambil obat yang sifatnya OTC, terutama anti nyeri atau anti inflamasi. OTC itu over the counter. Over the counter itu obat yang bisa dibeli bebas. Baik, dokter. Seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang ada orang itu yang nyeri-nyeri dikit sudah tahu nih obatnya biasanya X gitu ya. Iya, betul, Dok. Dia minum terus nih, apalagi dikasih tahu temennya, aku pakai ini minum enak-enak. Oh, sering banget, Awal-awalnya dokter. nggak apa-apa. Iya, mungkin ya nggak apa-apa, bisa saja nggak apa-apa. Tapi kita kadang-kadang kalau orang yang nggak tahu ya, semakin berusia, nggak pernah screening, ternyata dia ada potensi gangguan ginjal, itu sangat berbahaya. Misalnya kayak gitu. Oke, dokter. Jadi kalau memang kalau memang perlu misalkan obatnya ya ragu-ragu obat apa itu, coba tanyakan ya, enggak mungkin sekali atau 2 kali aja ke dokter, karena Baik. obat-obat tersebut ada yang berpotensi mengganggu ginjal. Baik. Dokter, sorry motong Ada bentar, yang Dok. berpotensi. Dokter, kan sering banget itu ya pasien tuh tanya kalau misalnya kayak ini kan tadi poin nomor 2 sama nomor 3 itu kan rutin mencek gula darah sama darah tinggi ya, Dok ya. Nah, banyak sekali kan pasien diabetes sama darah tinggi itu kan harus minum obat terus-menerus, Dok. Nah, itu kadang-kadang Iya. takut, dokter, kalau misalnya nanti ginjalnya rusak. Itu gimana, Dok? Kira-kira, Dok? Oke. Oh, itu sering sekali itu jadi salah satu bahan kampanye kita selalu untuk kepada pasien ya. Jadi obat diabetes, kalau kita itu sudah didiagnosis ya sebagai diabetes atau hipertensi, itu kan sifatnya sudah sakit yang ya sakit seumur hidup ya. Jadi Iya, memang dokter. akan sakit terus. Apakah akan minum obat setiap hari? Kemungkinan besar. Baik, jadi hampir kemungkinan semuanya besar ya, akan Dok. minum obat setiap hari. Nah, maka orang yang minum obat setiap hari ini pasti akan timbul pertanyaan besar ya. Dan itu logis memang kalau kita lihat bahwa orang ini, saya harus minum obat ini nih tiap hari. Gimana nanti kalau minum tiap hari? Ginjal saya nggak rusak. Iya, Ya, kalau satu betul, macam. Dok. Kalau diabetes hipertensi bisa 5 macam, bisa 6 macam. Bisa sudah diputusi sendiri, nggak mau tanya. Nah, itu fatal. Jadi Diramesi ini tanya sendiri. gini, kalau misalkan ada orang dengan diabetes dan hipertensi, yang merusak ginjal itu bukan obatnya, tapi lebih ke arah penyakitnya sendiri. Jadi penyakit diabetes dan hipertensi itu in the long term, pada jangka lama, dia akan mengganggu ginjal bila tidak terkendali dengan baik. Jadi kalau memang dia tidak mau minum obat, gula tensinya tidak terkontrol, Malah, kena ginjalnya akan lebih cepat. oh men, Nah, kayak Oh gitu. my god. baik. Iya, itu yang malah berbahaya. Justru kalau dengan minum obat teratur itu malah bisa menjaga fungsi ginjalnya. Oke, itu yang perlu Obat kita catat. diabetes dan obat diabetes dan hipertensi tidak mengganggu ginjal. Kecuali Oke. memang ada beberapa yang memang harus misalkan disesuaikan dosisnya bila ada gangguan ginjal. Ginjal, Itu oke. ada. Oke, baik. Ada yang dipilihkan dengan obat golongan lain. Nah, kayak gitu ya. Baik, Jadi harus in touch terus dengan dokternya. betul. Oke. Dan bisa kontak ke dokter Dana langsung ya, Dok ya? Oh, enggak promosi saya. Oh, nggak ke promosi. Oke deh, Dok. Duh, ya Allah, ilmunya banyak banget sih. Dokter Dana sudah tidak membutuhkan promosi. Iya, nggak. Di mana aja boleh. Di mana aja boleh. Baik, sebagai selebgram udah nggak perlu promosi ya, Dok. Dokter, ini yang terakhir,
last but not least dokter, nomor 8. Apa dok nih? Nomor 8, oh ya. Nomor 8 itu kita harus periksa fungsi ginjal kita punya faktor risiko. Oke. Nah, faktor risikonya itu diabetes, hipertensi, mungkin batu ginjal, kayak gitu, mungkin penyakit imun. Jadi kalau ada penyakit tersebut harus diperiksakan fungsi ginjalnya, faktor risiko dari gangguan ginjal. Karena gangguan ginjal itu jarang sekali dia sakit sendiri, Bu. Gitu Ada, ya? tapi jarang. Justru dia itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh penyakit yang lain. Di Indonesia misalkan, dua penyebab tertinggi orang yang mengalami gangguan ginjal adalah hipertensi dan diabetes. Wow. Jadi Itu tertinggi, angka tertinggi Iya di ya. Indonesia. ya, Gila kalau banget. kita kembali ke konteks puasa, bahwa Iya, orang puasa, orang diabetes hipertensi itu juga harus sebelum mulai puasa, alangkah baiknya ginjalnya itu dimonitor dulu. Oke dok. Jadi supaya nanti kita bisa tahu dia harus bersikap bagaimana kalau nanti harus puasa dalam kondisi penyakit-penyakit tersebut. Oke. Baik. Ini kan masih awal puasa ya dokter ya. Masih belum terlambat kayaknya kalau kita periksakan ginjalnya sekarang gitu dokter ya. Oh belum, Belum. belum, sangat belum. Oke deh, berarti ini ya tips yang terakhir ini sangat penting loh ya, medical check up ya dokter ya, terutama bagi pasien-pasien Medical check-up. yang memiliki penyakit-penyakit komorbid ya dok ya. Oke, jadi supaya Yes, puasanya betul. ini bisa berjalan dengan baik dan tetap sehat. Betul. Jangan sampai pada saat berpuasa karena kita memang niatnya beribadah jadinya semangatnya double-double tapi tapi mengabaikan kesehatan. Betul. Jangan sampai itu terjadi Betul. begitu dokter ya. Yes, Oke tepat deh. sekali. Wah senang banget ya bisa chit chat hari ini sama dokter Iya. Dana dan ilmunya sangat banyak ya Allah Sangat bermanfaat dokter. sekali. Dokter Dana terima kasih ya sudah meluangkan waktu buat Iya, kita sama-sama. pagi hari ini. Jangan Bosen-bosen. bosan kita sering-sering telepon nanti dokter ya. Oke, beres. Untuk berbagi ilmu dengan pendengar kita di Banyuwangi. Oke deh Yes. kalau gitu dokter Dana. Terima kasih dari kami dan Raya FM untuk bagi-bagi ilmunya. Oh ya, tidak lupa juga. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa dokter. Sama-sama. Terima kasih. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Sahabat Raya, keberkahan Ramadan tentunya jadi momen istimewa untuk kita berpuasa di dalamnya. Namun, apa jadinya saat badan kurang fit? Wah, tentu jadi hal yang tidak kita inginkan kan? Sedia payung sebelum terlambat, sedia Inbumin sebelum sakit melanda. Inbumin sebagai suplemen makanan untuk menjaga kesehatan, diperkaya dengan ekstra ikan gabus yang kaya manfaat. Manufaktur Dexa Medica. Masih di 88,9 Raya FM Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Dokter Puput, alhamdulillah ya sudah dapat penjelasan yang melegakan hati. Ih, dokternya bocor banget. Kocak ya? Kocak. Kayaknya bisa kita undang lagi nih buat Iya. topik yang lain ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sama dokter tadi benar-benar bermanfaat sekali buat kita. Besok kita ketemu lagi ya sahabat Iya. Raya. Jangan lupa. Jadi makanya tetap stay tune terus setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang. Ini waktu kita udah mepet nih dokter. Oke deh kalau gitu. Beduk Oke. maghrib kurang berapa jam lagi dokter? Oh, kayaknya masih 6 jaman deh mbak. Jadi kita belum selesai puasa udah ngitungin kurang berapa hari lebaran ya. Jangan, iya. Yang penting kalau misalnya kita puasa nih, kita harus punya motivasi. Aku bakalan langsing, lebih kurus, lebih sehat kayak gitu loh. Oh begitu ya. Kan ini cara diet gratisan kan? Oh iya betul juga. Yang Baiklah. penting dengerin kita setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat. Karena bakal ada ilmu baru nantinya yang akan Dan kita jam dapat. 10 sampai jam 11. Iya, oke. Oke. Thank you Dokter Puput ya. Sama-sama Pagi Mbak hari ini Dina. sudah meluangkan waktu di tengah sibukannya ditunggu sama pasien-pasiennya yang banyak itu. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan siang hari ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih Dokter Puput. Sampai ketemu lagi besok. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi.
Perjuangan untuk menjaga kesehatan tubuh selain makanan dan minuman juga harus ada pendampingnya sahabat Raya. Diperkaya dengan ekstrak ikan gabus, Inbumin bisa menjadi pilihan untuk menjaga kesehatan Anda. Manufaktur Dexa Medica.